Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novitasari, NIM E20191185. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seperti biasa, di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi. Yang kedua, sebagai kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas personal state. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas integritas. Yang ketujuh, sebagai akuntabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu tugas OJK. Di antaranya yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu wewenang OJK. Wewenang OJK sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Kemudian yang kedua yaitu wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statur pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statur. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statur. Yang keenam, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.